Andri Sulistioningrum dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus. CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang coaching untuk supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dalam diri setiap pendidik. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi, perencanaan, observasi, pelaksanaan, dan pasca observasi, tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya merasa khawatir ketika saya belum memahami materi ini karena saya merasa belum mampu untuk mengaplikasikan materi ini. Setelah saya mempelajari materi ini, saya menjadi tertarik untuk lebih memahami, dan saya juga dapat lebih memahami ketika saya melakukan belajar bersama dengan rekan pada pembelajaran demonstrasi kontekstual. Dan dengan kekurangan saya tersebut, saya tetap optimis mempelajari materi ini agar saya dapat mengaplikasikan pada kehidupan saya sehari-hari. Yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Pada kegiatan di ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, saya mampu berkolaborasi dengan rekan guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta. Dan sesuai dengan prinsip coaching, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun observer. Yang perlu diperbaiki keterkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Yang perlu diperbaiki adalah cara mengembangkan dan mengajukan pertanyaan berbobot ketika melakukan kegiatan coaching, sehingga dapat menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul ini, kompetensi saya semakin berkembang pada kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta baik sebagai coach, coachee, maupun observer. Ketika saya melakukan kegiatan coaching, saya juga belajar mengendalikan diri dari asumsi-asumsi yang ada dan emosi diri agar berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Apa sih tujuan coaching untuk murid? Yaitu siswa dapat memecahkan masalahnya sendiri setelah ia mendapatkan pengetahuan, munculnya semangat dan motivasi belajar yang lebih tinggi, membangun komunikasi dan hubungannya lebih baik dengan teman-teman dan guru, mendapatkan suasana belajar di sekolah yang lebih nyaman dan bersahabat, membantu aktivitas kinerja otak siswa. Lalu tujuan coaching untuk guru? Menjadi teknik penyelesaian solusi berbagai masalah murid di sekolah. Guru memiliki pola pengajaran yang lebih nyaman bagi siswa tanpa harus memberikan hal-hal yang bersifat negatif seperti hukuman. Guru yang berhasil sebagai coach yang baik akan lebih menjadi idola para siswa. Meningkatkan kinerja individu sebagai seorang guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Modul coaching untuk supervisi akademik memberikan ruang bagi calon guru penggerak untuk berlatih membangun komunikasi yang empatik dan
memberdayakan sebagai pemimpin pembelajaran dan kepala sekolah dalam membuat perubahan strategis yang mampu menggerakkan komunitas sekolah pada ekosistem belajar. Prinsip kucing, kompetensi inti kucing, alur percakapan Tirta, dan supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing. Harapannya, setelah mempelajari dan mempraktikkan beberapa latihan percakapan berbasis kucing, dapat menguatkan perjalanan pembelajaran calon guru penggerak menjadi seorang pemimpin pembelajaran dan kepala sekolah. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak. Menyamakan pemahaman tentang kucing dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah merupakan tantangan terberat bagi saya. Seharusnya supervisi akademik dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru sehingga tidak hanya menjadi bagian dari penilaian rutin kepala sekolah kepada guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada komunitas sekolah agar terjadi persamaan persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktek kucing dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. 3. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Ketika kepala sekolah melakukan supervisi terhadap saya merasa kegiatan tersebut hanya sebatas menjalankan kewajiban tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Supervisi yang dilakukan hanya sebatas pemberian nilai terhadap guru tanpa menggunakan proses pra-observasi dan pasca-observasi. Penerapan di masa mendatang. Harapan saya, kegiatan supervisi di masa yang akan datang dapat menjadi salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan kegiatan kucing yang harus memaksimalkan potensi kucing agar dapat menemukan sendiri solusi dan permasalahan yang dihadapi. Pada modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan kegiatan kucing pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan dapat hadir sepenuhnya saat melakukan proses kucing. Informasi yang didapat dari sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Kucing dalam pendidikan merupakan praktek di mana seorang coach membantu seorang guru atau siswa untuk mencapai tujuannya dalam pendidikan. Kucing dalam pendidikan juga dapat membantu siswa dalam mengatasi masalah atau hambatan dalam belajar dan meningkatkan performa akademik mereka. Kucing dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu siswa dan guru mencapai tujuan mereka. Kucing dapat membantu siswa dalam mencapai potensi maksimal mereka, meningkatkan performa akademik mereka, mengembangkan kemampuan sosial dan emosional mereka, dan juga membantu guru dalam meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Dengan banyak keuntungan yang diperoleh dari kucing dalam pendidikan, maka tidak mengherankan jika kucing menjadi semakin populer di sektor pendidikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.